Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan, Ibu Dewan Pengawas Yayasan, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Medistra, dan Bapak Ibu dosen yang berbahagia. Kita nanti diskusinya cepat saja. Saya akan memberikan informasi terkait dengan implementasi Permendikbudristek 53 2023. Lanjut. Saya dibantu ya slide-nya. Ramadan Karim itu. Iya. Oke, lanjut. Slide show aja, lanjut biar cepat. Lanjut. Ya. Bapak Ibu harus dipahami ya. Di BAN PT sendiri ada dua organ. Organ pertama itu Majelis Akreditasi dan kami Dewan Eksekutif. Kalau Majelis Akreditasi tugasnya menetapkan kebijakan. Kebijakan itu disusun oleh kami juga, tapi yang menetapkan Majelis Akreditasi. Tugas lainnya apa? Melakukan evaluasi terhadap LAM. Kita udah banyak LAM ini. LAM-nya sudah 9 dan akan bertambah lagi. Ada LAM pariwisata, LAM The Pilar, LAM perhubungan. Jadi semakin banyak LAM PT Kes ini kan pasti berhubungan dengan ilmu kesehatan. Dan Dewan Eksekutif itu karena namanya Dewan berarti keputusan tertinggi pleno. Kami memutuskan pleno, yang memimpin pleno saya. Dan tentu di dalam proses akreditasi seluruh proses kami yang menjalankan. BAN PT independen, karena itu BAN PT berkoordinasi dengan kementerian yang memfasilitasi kami, kantor, pembiayaan juga dari mereka. Kepala Sekretariat BAN PT itu adalah Direktur Kelembagaan. Beliau membawai kesekretariatan dan staf-staf kami. Ini supaya paham pada saat Bapak Ibu mendapati masalah di dalam proses akreditasi dengan LAM PT Kes atau LAM lainnya, bisa lapor ke Majelis Akreditasi. Pada saat Bapak Ibu program studinya tidak sesuai LAM-nya, bisa lapor juga, kita pindahkan nanti. Itu. Lanjut. Ini harus selalu Bapak Ibu buka. Ini yang dibuka oleh teman-teman pencari kerja juga. Mereka membuka daftar akreditasi karena hingga saat ini pemerintah mensyaratkan perguruan tinggi terakreditasi, bahkan syaratnya kadang berat ya, baik sekali atau unggul itu. Tapi tentu dengan peraturan yang baru nanti akan konstelasinya berubah. Bapak Ibu di sini situs web ini menjadi penting. Seluruh informasi ada di sini. Selain situs webnya PD Dikti, kalau pddikti.kemdikbud.go.id itu datanya juga nggak boleh ada yang merah. Lanjut. Ini transformasi pendidikan tinggi, harapannya memang nanti perguruan tinggi memiliki keleluasaan menentukan target mutunya, mau menjadi perguruan tinggi nasional atau internasional. Prodinya juga mau menetapkan terakreditasi nasional, unggul atau internasional. Bahkan ke depan ini bukan ijazah lagi yang ditanyakan, tapi kompetensi. Ya, jadi kompetensi, sehingga nanti yang dinilai adalah output dan outcome-nya. Lanjut. Ini Bapak Ibu harus paham nih. Sekarang kita menggunakan 9 kriteria. Instrumen ini sebentar lagi sudah tidak terpakai. Sebelumnya 7 kriteria, padahal 7 kriteria itu belum selesai ya.
peringkatnya luarannya A, B, C. 9 kriteria peringkatnya baik, baik sekali, unggul. Nanti kita, Mas Nadim kan inginnya yang praktis. Ya, bos Gojek kita ya, yang praktis, beliau praktis dan tidak memberatkan menurut beliau. Jadi nanti kriterianya kami sudah merancang 6 kriteria. Kalau dulu dengan 9 kriteria untuk APT ada berapa indikatornya? 63. Nanti hanya 37. Kenapa? Nanti hanya terakreditasi dan tidak terakreditasi. Simpel kan? Sesuai harapannya ya, disimplifikasi. Terakreditasi dan tidak terakreditasi. Hanya masalahnya perekrut tenaga kerja siap tidak? Itu jangan-jangan masih menggunakan yang lama. Ini yang nanti repot. Dan ini berlaku sejak kapan? Berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2023. 2023 loh. Iya. Tapi nanti saya berikan kapan akan mulai banyak perguruan tinggi yang program studi yang hanya terakreditasi. Kalau perguruan tinggi sudah nanti kita sebutkan. Lanjut. Iya. Nah, ini tantangan penjaminan mutu kita. Karena banyak perguruan tinggi yang ternyata dananya terbatas, SDM-nya terbatas. Jadi SDM-nya itu fungsionalnya harus naik Bapak Ibu. SDM-nya itu kompetensinya minimal harus doktor. Jadi makanya kalau Bapak Ibu supaya penjaminan mutu bagus, SDM-nya pun nanti harus ada yang profesor, minimal lektor. Jangan asisten ahli semua. Semuanya nanti jadi ahli nggak akan pernah naik. Jadi harus minimal lektor kepala, profesor. Nah, itu nanti sebagian besar harus doktor. Ini masalah. Kemudian kurangnya budaya mutu dan perbedaan budaya juga. Lanjut. Ini kan contohnya kenapa banyak perguruan tinggi belum terakreditasi. Karena dulu belum terpenuhi standar. Menteri yang lama dulu memberikan izin tanpa dilihat ada gedungnya enggak, ada dosennya enggak, punya tanah enggak, tanda tangan aja. Pada saat diakreditasi enggak masuk, ada standarnya kan. Itu masalahnya. Sejak tahun 2020 pendirian prodi, program studi maupun perguruan tinggi ada syarat. Dosennya ada gedungnya dan harus mendapatkan approval Ban PT. Sebelum tahun 2020 Ban PT nggak dianggap. Jadi semua ditandatangan menteri tanpa approval. Sejak 2020, Oktober 2020, setiap SK pendirian perguruan tinggi dan prodi harus di-approval Ban PT dulu. Jadi sekarang Ban PT pemegang kunci. Karena itu mudah-mudahan nanti ke depan tidak ada lagi perguruan tinggi yang tidak memenuhi syarat. Bayangkan dulu yang tidak memenuhi syarat itu 900-an. Ini sudah berkurang 617 tambah 75. Masa ada perguruan tinggi sampai 1000 yang tidak terakreditasi dulu. Sekarang udah berkurang. Lanjut. Ini juga program studi ada 2561. Karena memang tidak memenuhi syarat, baik dosennya kurang, tidak punya gedung. Nah, ini menjadi masalah. Sekarang nggak boleh lagi. Banyak perguruan tinggi sakit yang dijual itu. Makanya Bapak kalau mau besar beli yang sakit aja, banyak sekali. Prof Tony punya perguruan tinggi yang sakit itu, yang sudah sekarat juga ada, yang sudah bukan diinfus lagi, sudah harus diamputasi ya. Bayangkan itu. Lanjut. Nah, ini formatnya. Kenapa tadi dibikin simplifikasi? Menteri hanya ingin wajibnya itu memenuhi SNDikti. Jadi SNDikti itu kan standar minimum Bapak Ibu. Tapi rupanya walaupun wajib memenuhi, pemerintah nggak mau kalau lulusannya tidak unggul. Disebut di tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul. Apa mungkin kalau perguruan tinggi yang memenuhi standar minimum menghasilkan lulusan unggul? Mungkin atau enggak?
Mungkin unggul karena apa? Siswanya udah pintar, nggak diajar juga, tapi tidak banyak. Berarti kan hanya mengandalkan siswanya. Tapi harapannya dosennya unggul, fasilitasnya unggul, berarti lulusannya bisa sebagian unggul, besar unggul. Kemudian juga mendorong perguruan tinggi harus senantiasa meningkatkan mutu. Karena itu sesungguhnya wajib, tapi tidak boleh wajib hanya memenuhi minimum. Bahkan disebut wajib tapi harus melampaui. Tuh, lanjut. Nah, di sini disebut Bapak Ibu melaksanakan penjaminan mutu dengan siklus PPEPP, pelaksana penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan. Standar yang digunakan SNDIKTI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, wajib dipenuhi. Tapi Bapak Ibu menyusun standar pendidikan tinggi, disebut standar pendidikan tinggi penjabaran operasional SNDIKTI sesuai dengan tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT. PT menetapkan mau kemana, ke tingkat unggul atau ke internasional, dan memuat pelampuan SNDIKTI harus melampaui. Jadi tidak boleh sama dengan SNDIKTI. Kalau sama berarti contohnya apa? Standar dikti, nasional dikti. Dosennya satu prodi 5, master semua. Itu berarti minimalis. Kalau stikes ini dosennya 5 umpamanya, 3 doktor atau 2 doktor, berarti udah melampaui. Tapi kalau tidak ada doktor satupun berarti minimal. Apalagi tidak ada lektor kepala, berarti kan minimal itu. Ini yang menjadi standar. Sesungguhnya kenapa diminta untuk meningkatkan terus. Lanjut. Ini satu hal di dalam pelaksananya, Bapak Ibu melaksanakan SPMI, kami SPME. Acuannya sama, PD Dikti. Manakala data di PD Dikti tidak sinkron, data di PD Dikti tidak penuh, sehingga saat dipantau, Medistra kemarin saat dipantau data jabatan fungsional sampai akhir batas masa akreditasi belum terpenuhi. Terpenuhi setelah di akhir masa akreditasi, tapi masanya sudah lewat karena pantau mesin. Jadi akhirnya diturunkan peringkatnya. Tapi penurunan peringkat ini banyak terjadi. Contohnya universitas besar, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, coba dibuka. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di demo besar-besaran karena turun peringkat. Iya, bukan hanya Medistra, sampai rektornya diarak, sampai dipanggil gubernur, bayangkan. Kami semangati, perbaiki mutu. Universitas Mula Warman turun peringkat, universitas besar juga. Jadi banyak yang turun peringkat. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta kami cabut akreditasinya karena nggak melaksanakan penjaminan mutu yang baik. Masa setiap tahun siswanya mati, dibunuh oleh seniornya, dipukulin oleh 5 orang? Apa itu sekolah benar? Apa penjaminan mutu berjalan baik? Kami tanya waktu itu, gimana bisa? Kan udah kami kasih CCTV, Pak. Apa CCTV dia bisa membina manusia? Kan pembelajaran sudah, Pak, pakai IA, artificial intelligence, pakai machine learning. Apa manusia diajarin mesin? Enggak ada sentuhan kemanusiaannya, sehingga saling membunuh. Bayangkan tiap tahun terjadi pembunuhan. Sekolah begini ditutup aja, sudah kami cabut akreditasinya. Besok kepalanya mau menghadap saya bilang silakan menghadap, karena mungkin nggak akan bisa wisuda. Bayangkan. Kami baru turun lapang juga, Universitas Lambung Mangkurat, 11 profesornya abal-abal. Bayangkan. Berarti apa sanksinya? Kalau kita nggak cabut akreditasinya, kita turunkan. Rektornya nangis. Nangis bukan solusi, Pak. Rektornya menggantikan rektor sebelumnya. Berarti terjadi kesalahan penjaminan mutu. Saya tanya, bagaimana seorang dosen mengusulkan profesor? Mana kriteria yang diacu? Maaf Pak, tidak ada, karena mengikuti rektor sebelumnya. Wah, bahaya. Apakah
program studi hukum, padahal orang hukum semua, sudah melakukan audit mutu internal. Sejak 2019 tidak pernah dilakukan. Wah, ini bahaya. Kayak begini sebelum akreditasinya A. Ini nggak benar. Pak Lukman menyebutkan lagi 30 lagi Pak akan dicabut di universitas yang lama. Totalnya 40 profesor abal-abal. Bayangin. Kok bisa abal-abal? Karena dosennya pengen cepet jadi profesor dengan cara-cara jahat. Ada yang datang mau publikasi internasional, bayar saja cukup 80 juta sampai 200 juta. Besok terbit di Scopus, Bapak diam saja. Kok mau dosen begitu? Padahal publiskan sendiri harusnya. Melalui itu yang namanya jurnal fake jurnal. Nah itu bahaya. Kalau nggak turun peringkat, kami cabut lagi peringkat akreditasi. Bayangkan. Jadi itu, jadi kasus-kasus yang terjadi. Jadi penjaminan mutu itu harus terus dilaksanakan seperti itu, siklus PPIPP. Lanjut. Ini standarnya. Bedanya apa Bapak Ibu? Nanti di dalam standar, masing-masing standar itu output, luaran, proses, input. Kalau dulu kan input, proses, output. Outputnya diutamakan, kompetensi. Itu bedanya itu. Nanti kompetensi bobot. Jadi nanti yang ditanya, benarkah lulusan nurse sudah memiliki kompetensi yang dijanjikan? Kalau menangani pasien gemeteran, wah ini kompetensinya gimana? Menyuntik gemeteran, yang disuntik apa nanti? Semacam itu. Kompetensi, bukan ijazah. Ijazah nggak laku nanti. Kalau nggak punya kompetensi, yang ditanya kompetensi. Lanjut. Ini Bapak Ibu, kenapa tadi penting? Ini menjadi acuan kami menyusun standar instrumen akreditasi ini SAN, standar akreditasi pendidikan tinggi. Budaya mutu harus ditingkatkan. Relevansi, Bapak Ibu harus terus mengupdate kurikulum, penelitian, akuntabilitas. Ini yang banyak salah. Good university governance, mulai pengusulan profesor, jabatan fungsional. Ini banyak yang tidak dilakukan dengan benar. Masa pengen profesor hanya pengen uangnya saja, prosesnya dilanggar, etikanya nggak ada, akuntabilitas. Kasus ULM adalah akuntabilitas. Good university governance tidak terwujud. Kasus sekolah tinggi ilmu pelayaran adalah kasus kondusivitas. Proses belajar dan mengajar yang menyenangkan. Kalau ini proses belajar mengajar yang menyakiti dan membunuh, termasuk kasus PPDS. Di Undip kena, udah disangsi sekarang. Masa sekolah mencekam, menakutkan, diancam, dokter lagi. Meskipun dia akhirnya bunuh diri sendiri, ya mungkin nggak tahan. Banyak manusia yang nggak, tuh semacam itu. Ini diferensiasi mutu, ini yang kita harapkan melalui proses akreditasi. Lanjut. Ini Bapak Ibu supaya paham. Jadi nanti tidak ada lagi unggul. Jadi yang diwajibkan itu wajib, yang biru itu wajib. Yang wajib hanya memenuhi SNDikti, luarannya nanti terakreditasi atau tidak terakreditasi. Program studi juga terakreditasi atau tidak terakreditasi. Kecuali Bapak Ibu yang pengelolanya kami pengen unggul, tapi berbayar ke LAM. Dengan standar LAM boleh mendapatkan unggul, kemudian bisa internasional. Pak, kalau kami nggak bisa unggul, udah bayar ke LAM, uangnya hilang dong. Wah ini rugi juga. Umpamanya unggulnya 361, Bapak Ibu dapat skor 350, sudah bayar ke LAM 60 juta. Dapat apa kami? Unggul nggak masuk, rugi juga ya. Katanya LAM, karena nggak ada baik sekali, langsung unggul. Katanya LAM nanti dibina Pak. Dibina berarti kami kasih akreditasi 1 tahun dulu, unggul bersyarat katanya. Dibina, nanti 1 tahun udah naik belum? Unggul bersyarat diperpanjang lagi. Katanya begitu. Itu LAM-nya kan boleh, Ban PT nggak bisa mengakreditasi lagi. Lanjut. Ya lanjut Mas.
Oke, ini Bapak Ibu, ini adalah flowchartnya. Jadi ini untuk prodi baru, perguruan tinggi baru. Pada saat prodi baru memenuhi standar tadi, dievaluasi oleh asesor di Direktorat Kelembagaan, baru lari ke Ban PT. Ban PT memberikan approval. Setelah approval, Menteri mengeluarkan SK pendirian. SK pendirian langsung diberi 8 tahun untuk perguruan tinggi, 5 tahun untuk program studi. Setelah itu perguruan tinggi lapor ke Ban PT, langsung diberi akreditasi sementara 6 tahun dan program studi 5 tahun. Ini bermasalah juga. Berarti selama 5 tahun sudah meluluskan Pak Ari, sudah. Pegang apa mahasiswanya? Akreditasi sementara. Masalah itu. Pada saat lanjut tahun kedua, dia baru reakreditasi. Reakreditasi itu di tahun keempat. Baru itu proses asesmen, AKAL, itulah akreditasi pertama. Pada saat lolos langsung diberi terakreditasi. Pada saat tidak lolos langsung ditutup. Gimana Pak Ari yang lulus tempo hari? Ya kasihan, lulus sementara. Ini masalah juga. Nanti Prof Tony ini harus masalah ini. Bayangkan di tahun kedua pada saat reakreditasi tidak memenuhi syarat, ditutup padahal sudah meluluskan. Ini masalah. Yang perguruan tinggi diberi waktu 8 tahun Bapak Ibu, sementaranya 8 tahun. Aneh. Bapak Ibu kan nggak mau dikasih surat nikah sementara 1 tahun. Setelah nggak cocok, nggak dapat surat nikah lanjutan kan? Kasihan, anaknya sudah lahir. Status anaknya apa? Sementara. Kasihan. Iya itu Prof Tony. Kita nggak mau kan kasih surat nikah SIM sementara. Nggak mau. Iya itu yang analoginya demikian. Bapak Ibu dikasih surat nikah sementara 5 tahun. 5 tahun udah beranak cucu banyak. 5 tahun nggak cocok atau Pengadilan Agama mengatakan tidak layak mendapatkan surat nikah resmi, anaknya jadi apa? Itu lanjut. Ini yang menurut saya belum pas. Makanya sebenarnya nanti bisa saja menteri yang baru memperbaiki. Lanjut. Ini Bapak Ibu, tunggu. Ini sebelum tadi. Perpanjangannya nanti yang memenuhi SNDikti itu adalah automasi. Automasi sama dengan PEPA yang kemarin. Lihat Bapak Ibu, pada saat nanti automasi, bila memenuhi syarat langsung perguruan tinggi dapat 8 tahun terakreditasi. Program studi dapat 5 tahun terakreditasi. Bila tidak memenuhi, diberikan waktu perbaikan 2 tahun untuk perguruan tinggi, program studi 1 tahun. Bila di asesmen lagi tidak terpenuhi, dicabut izinnya. Bayangkan. Jadi ada ancaman dicabut. Ya itu Bapak Ibu. Jadi di perpanjangan PEPA ini memang harus hati-hati. Pada saat Bapak Ibu melalui perpanjangan PEPA gratis kalau lolos. Tapi kalau tidak lolos bayar ke LAM, ke Ban PT tetap gratis. Itu. Ke LAM bayar berapa? Ringan bayarnya, tidak 60-50 juta. Tapi bayarnya standar Ban PT paling 20 juta. Bayar. Ya, kalau nggak bayar LAM-nya juga gulung tikar karena LAM-nya nanti hanya menerima uang yang unggul sedikit. Jadi di sini mereka melakukan PEPA juga bayar. Tidak seperti sekarang lagi ya. Betul, itu kan saya bilang apakah benar meringankan ini kata Pak Menteri. Kalau diteliti, kalau untuk unggul nggak ringan juga sebenarnya. Lanjut. Nah, ini indikator automasi ini ada 15. 15 ini saat ini 6 sampai 6 bulan kemudian yang digunakan 1 sampai 10 sama dengan PEPA yang sebelumnya. Ini sudah berlaku Ibu. Berlaku terhitung 12 Agustus 2024. Menyasar perguruan tinggi yang masa akreditasinya berakhir mulai Januari. Jadi nanti yang unggul, yang baik sekali lewat ini semua akan terakreditasi. Yang akan terakreditasi Universitas Widyatama sudah antri.
universitas besar, unggul darinya. Kemudian ITB bentar lagi, Undip bentar lagi terakreditasi. Awalnya unggulnya. Unggul, nanti tulis aja terakreditasi pernah beberapa kali unggul. Oh ada, pakai begitu. Supaya menyenangkan hati. Iya, tulis sendiri. Jadi Bapak Ibu supaya paham. Jadi kenapa? Yang mendapat kesempatan untuk akreditasi unggul yang masa akreditasinya maksimum berakhir 12 Agustus 2025. Itu boleh reakreditasi dengan instrumen lama. Kalau dapat unggul maka dia akan unggul sampai 2029. Ini kan yang nggak adil juga. Itu yang terjadi. Dimanapun keadilan memang tidak adil gitu kan. Ini masalahnya itu. Lanjut Mas. Oke. Kita belum menggunakan ini ya Bapak Ibu. Ini ada pemutu.kemdikbud.go.id. Ini untuk traffic light data PDD Bapak Ibu. Supaya lolos pantau harusnya setiap indikator terpenuhi hijau. Kalau kuning berarti nggak terpenuhi, jangan masuk kuning, tunggu. Kalau merah jangan nyebrang, udah nggak bisa. Tapi ini belum kami gunakan karena belum lengkap datanya. Lanjut. Ini Bapak Ibu, tadi perguruan tinggi diberi 8 tahun, program studi 5 tahun. Sewaktu-waktu kami bisa turun bila terjadi penurunan mutu. Indikasi penurunan mutu, contoh, kenapa universitas bagus kok ada pembunuhan? Kenapa universitas bagus kok profesornya dicabut semua izinnya? Berarti kan penjaminan mutunya nggak berjalan. Kenapa ada laporan masyarakat? Tuh, laporan masyarakat, data di PDD merah, permintaan dari menteri, kami ataupun LAM bisa turun melakukan surveillance. Surveillance melakukan asesmen tidak terpenuhi, maka bila diberikan waktu perbaikan tidak terpenuhi juga dicabut izinnya. Sekarang begitu ancamannya. Termasuk yang kemarin Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran tidak terpenuhi, sudah kami cabut akreditasinya, izinnya belum. Kalau izinnya dicabut, bayangkan mahasiswanya kemana, kasihan juga fasilitasnya. Akreditasinya aja. Lanjut Mas, lanjut. Ini Bapak Ibu, Pak Pembina Yayasan juga ini. Batas waktunya adalah 12 Agustus 2025 bagi perguruan tinggi program studi yang ingin unggul dengan instrumen lama boleh mengajukan. Batas pengajuan 31 Desember 2024. Lanjut. Nih, aturannya sudah diterbitkan Bapak Ibu. Kalau aturannya ini belum diterbitkan oleh MA, Bapak Ibu, yang masa akreditasinya di atas 12 Agustus 2025 boleh. Medistra kan 2028. Disebut di situ. Perguruan tinggi dengan status terakreditasi C, B, baik atau baik sekali yang masa berlaku akreditasinya berakhir 12 Agustus 2025 atau sebelumnya masih diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan APT dengan menggunakan instrumen akreditasi lama untuk menaikkan peringkat. Ini udah dikunci oleh MA ini ya. Kadang juga kami minta kenapa cepat-cepat dikunci. Majelis akreditasi sudah mengunci sebagai aturan. Oke, lanjut. Bapak Ibu yang masih punya kesempatan prodinya untuk unggul dengan instrumen RAMA menggunakan instrumen 9 kriteria. Lanjut. Jadi pada saat itu Bapak Ibu masih bisa dapat baik sekali unggul. Lanjut. Syaratnya ini, menurut saya yang bisa didorong adalah yang capaian akreditasi B menjadi unggul, baik sekali menjadi unggul, baik menjadi baik sekali. Karena nanti yang diperhitungkan program studi. Jadi nanti rasio perolehan akreditasi unggul menjadi syarat pendirian fakultas kedokteran. Jadi nanti Bapak Ibu udah forget it aja deh. Nanti yang institusinya memang semua akan terakreditasi, tinggal menunggu waktu. Hanya masalahnya masyarakat ini yang nggak paham kan. Ini yang harus media massa
menggaungkan, nanti institusinya nggak ada unggul lagi. Nanti pasti akan terasa kalau universitas besar sudah terakreditasi. Bentar lagi itu 2025 sudah terakreditasi semua. Kampus saya 2027 terakreditasi. Iya, bayangkan. Lanjut. Terima kasih. Dan kita diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bukan kami diam. Kami nanti akan menyampaikan dengan menteri baru. Karena banyak yang belum sesuai, belum sempurna. Jadi mudah-mudahan kalau menteri baru mau menyempurnakan sedikit saja. Kan yang namanya menjalankan, kalau ada kerikil-kerikilnya disingkirkan kan boleh. Harusnya, bukan berarti saya menjalankan sesuai apa yang dilaksanakan oleh Menteri Nadiem, kan juga nggak begitu. Ini yang baik saja kita ambil, yang belum baik kita sempurnakan. Mudah-mudahan nanti ada jalan terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Ini biarkan ya. Iya, makasih. Baik, Prof. Ya. Izin. Terima kasih Prof, paparannya luar biasa nih. Jadi saya juga baru nih, Betul. Karena kebetulan karena kita di Provinsi Kesehatan, Prof, user itu tahunya bahkan sekarang aja untuk baik sekali, unggul itu mereka masih tahunya apa aplikasinya A, B, atau C gitu. Sampai sekarang pun masih seperti itu. Jadi mungkin ini butuh waktu ya Prof ya. Baik teman-teman dari tim APT, silakan yang ingin didiskusikan dengan Prof Ari, saya persilakan. Apakah ada yang mau bertanya atau Kalau dosen dokter sudah banyak juga. Baru 3. Baru 3. Bu Friska? Terus didorong aja. Iya. Belum dari Iya. Bu Puri, akademik. Karena ibu-ibu. Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu susah. Benar. Kemahasiswaan. Betul. Prof izin untuk yang besok ini terkait dengan Sabto ya Prof ya. Itu kami nanti itu akan mengarahnya ke sana atau bagaimana ya Prof? Baik. Jadi teman-teman semua, Sabto akan mengalami pembaharuan. Di akhir tahun ini, New Sabto akan kami rilis. Nanti kami berikan sosialisasi. Yang kedua, instrumen baru dirilis. Instrumen baru ini meliputi ya, diingat, instrumen automasi. Untuk APT otomasi sudah bisa di-download di Perban PT 11, Perban PT 5, di-download silahkan. Automasi, kenapa? Otomasi saat perpanjangan yang sudah punya peringkat tidak perlu reakreditasi, diperpanjang lewat automasi. Jadi otomasi harus diperhatikan apa ini yang menjadi indikator di PD Dikti supaya lolos. Jangan sampai nggak lolos. Kalau nggak lolos kami surveilen nanti. Kemudian yang kedua, instrumen akreditasi memenuhi SN Dikti. Nah, itu yang di Ban PT itu ya, automasi, instrumen automasi untuk APT dan APS ya. Kemudian instrumen memenuhi SN Dikti untuk APT dan APS. Instrumen ini untuk apa? Prodi baru. Kemudian perguruan tinggi baru, dia harus melalui reakreditasi dengan instrumen memenuhi SN Dikti. Kalau prodi lama yang sudah memiliki peringkat, automasi. Automasi terus, kecuali tidak lolos otomasi pakai instrumen ini. Ya. Kemudian instrumen lainnya apa? Instrumen melampaui SN Dikti atau instrumen unggul LAM. Jadi LAM ini punya instrumen unggul karena LAM memberikan unggul. Instrumen internasional, lembaga akreditasi internasional atau lembaga akreditasi nasional yang memiliki instrumen internasional termasuk LAM PTKes. Dan instrumen memenuhi SN Dikti untuk LAM. LAM juga melaksanakan untuk program studi yang memenuhi SN Dikti dan automasi. Jadi LAM ada berapa instrumennya? 3. Kalau LAM-nya ada 9, Bapak Ibu semua terkait dengan 9 LAM, 9 kali 3, 27 instrumen.
Tambah lagi instrumen APT, Ban PT ada 2 instrumen. Jadi memang tim penjaminan mutu kalau universitas besar semakin pusing. Medistra untung belum besar, baru lam PTKes aja kan. Nanti kalau udah ada lam lainnya harus pusing lagi tambah. Ini yang dibilang Pak Nadiem simple. Benar simple kalau keinginannya rendah. Keinginannya cukup terakreditasi udah puas. Itu simple. Tapi apa benar semua hanya cukup terakreditasi? Kan enggak. Cita-citanya tinggi. Itu enggak simple, kompleks. Berarti sama saja ya Prof, kalau semua terakreditasi ya yang Betul, abal-abal pun betul, ya itu masalahnya. Ya Pak Menterinya kan begitu konsepnya. Ya, Pak Menteri Nadiem konsepnya simplifikasi, akreditasi tidak memberatkan. Tapi kalau untuk unggul, ya harus benar-benar serius. Dan sekarang tidak ada unggul lagi oleh Ban PT. Unggul bayar. Itu masalahnya. Kalau dulu unggul Ban PT masih mengeluarkan. Ini yang membedakan. Tapi masih tetap ada unggul, Prof. Untuk program studi unggul ada. Tapi kan bayar. Tapi untuk IPT-nya sendiri Enggak ada. Enggak ada. Jadi nanti IPT untuk perguruan tinggi yang besar pun nanti ini yang kemarin sudah resah, Pak kami dari unggul bisa nggak reakreditasi? Yang namanya unggul nggak bisa reakreditasi. Aturan reakreditasi hanya untuk naik peringkat. Kalau yang sudah unggul apa? Automasi PEPA. Tapi PEPA-nya bukan PEPA lama. Kalau PEPA lama unggul tetap unggul. Ini PEPA baru unggul menjadi T. Iya. Harus paham ya, PEPA yang baru tidak ada menjadi unggul, menjadi baik sekali, semua menjadi T. Ya, itu harus dipahami. Dan instrumen ini sudah berlaku. Jadi tinggal menunggu waktunya saja menjadi T. Sudah banyak universitas antri menjadi T. Tapi Medistra masih memegang peringkat baik sampai 2028. Dipertahankan aja nggak apa-apa lah. Izin Prof, andaikan nih kita mau reakreditasi dari baik menjadi baik sekali, ataukah nanti berubah menjadi T? Tidak boleh, nanti 2028 berubah menjadi T. Kenapa? Karena dengan instrumen lama 9 kriteria itu diberikan masa transisi 2 tahun. Tapi diberikan batas waktu ajuan menjadi baik sekali atau unggul paling lambat ajuannya 31 Desember 2024. Syaratnya perguruan tinggi yang masa akreditasinya berakhir maksimum 12 Agustus 2025. Dibatasi. Kenapa? 2028 Ibu. Kita nggak masuk. Boleh. Kenapa dibatasi? Harusnya tidak dibatasi. Aturannya nggak membatasi, dibatasi oleh MA. Alasannya pemerintah nggak punya uang. Itu takutnya nggak selesai. Takutnya nggak selesai karena tugas kami 2026 selesai. Sekarang yang belum kami selesaikan ada 1.300. Kapasitas kami hanya bisa 1 tahun 500. Itu kalau uangnya full. Kami minta uang supaya proses selesai. Setiap tahun kami minta uang 52 miliar, dikasihnya 30 miliar. Jadi sekarang udah nggak punya uang Ban PT. Prof izin, apakah itu tidak diizinkan seperti proses yang di PTKes? Daripada menunggu Nggak boleh. anggaran pemerintah. Karena pemerintah ini, badan ini milik pemerintah. Jadi kita nggak boleh menerima uang sepeser pun. Dan jangan juga Bapak Ibu mengatakan dosen kan ini sampingan saya. Tapi kalau sampingan yang serius, saya pikir kita punya sampingan lain-lain nggak apa-apa. Tapi dosen juga sampingan hobi saya yang serius pasti bisa. Saya termasuk dosen juga dulu memikirkan dosen sampingan juga. Penghasilannya sampingan. Jadi, tapi kita serius menekuninya. Dan pada saat kita profesional punya nama kan dari mana-mana penghasilan. Jadi tetap dosennya sebagai pegangan sebagai akademisi.
Jadi itu Bapak Ibu, apalagi waktu zaman saya Prof Tony, saya jadi dosen, gaji pertama saya nggak lebih besar dari kiriman orang tua waktu mahasiswa. Orang tua kirim mahasiswa waktu itu 100.000 per bulan, jadi dosen hanya gajinya 58.000 per bulan. Bagaimana bisa hidup ya? Tapi kita nggak mengeluh, mengajar, saya bisa bikin objek lain, semacam itu. Jadi tetap jalan dua-duanya dan bersyukur juga diberikan kemudahan, karena Bapak Ibu kalau jadi penulis udah terkenal namanya, dapat panggilan di mana-mana, malu. Jadi mulai penulis gizi anak umpamanya, penulis. S3 itu wajib dosen itu, nanti nggak ada lagi dosen S2. Jadi nanti yang S2 akan lebur itu enggak. Jadi S3 itu wajib. Nah, meskipun ibu-ibu rasanya S3 bisa dikejar. Mungkin ada yang lulus S3 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun pun enggak apa-apa. Tapi tetap S3 itu wajib. Iya, saya pikir itu semangat, dan saya yakin komitmen dari yayasan untuk menjadi besar. Apalagi nanti kalau ada yang bisa diambil alih, itu bagus sekali. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ari. Jadi bisa kita simpulkan ya, Prof ya, untuk pencapaian akreditasi perguruan tinggi itu, mengingat di Situs Medis Indonesia masih di 2028, artinya kami masih bisa menggunakan status akreditasi kami itu yang baik sampai dengan 2027 atau nanti pada saatnya ada peraturan perubahan baru ya, penyempurnaan baru, sambil kami menyiapkan untuk mendorong program studi untuk akreditasi melalui LAMPTK ya Prof ya, yang saat ini sedang berproses, yaitu prodi kebidanan untuk S1 dan juga prodi farmasi. Hasil monef kemarin kami berencana untuk melakukan percepatan, karena kami berencana untuk prodi farmasi ini untuk membuka prodi apoteker sesuai arahan dari asesor saat monef kemarin. Seperti itu Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Cukup? Mohon arahan, nanti berikutnya kami mungkin akan sering berkonsultasi ya Prof. Ari, Prof. Tony dengan kegiatan kami ke depannya. Untuk kegiatan ini mungkin kami cukupkan. Terima kasih atas kehadiran yang luar biasa, menyemangati kami pada dari pagi sampai siang hari, membuka wawasan kami. Ternyata sampai sejauh ini kan masih bolak-balik mahasiswa itu, akreditasinya kok masih ini, mana nanti kami pun dari dalam akan memberikan juga apa yang kami dapat pada siang hari ini kepada mahasiswa kami, karena memang ternyata belum sinkron ya Prof ya dengan dunia kerja, dengan kami dunia pendidikan, seperti itu. Terima kasih, selamat siang, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.